ke The Royal Derby di game yang kedua. Masih bersama dengan Cornet Mas dan juga bapaknya Om Wawa. Yes. Langsung masuk di lane of down. Dengan penjagaan yang cukup ketat juga. Langsung dari seorang Jawhead nih. Dan kita lihat Sin yang memakai Kari bersama dengan cewek di lane-nya. Dan kayaknya akan dibabysit terlebih dahulu. Seperti Clara Monster yang bakal ngebabysit Ranger Emas untuk dapetin promo-promo menarik di Grab. Oke, pokoknya MPL ID X Grab untuk pengguna baru, untuk pengguna lama ceria, Unlimited, ceria, Unlimited. Alright, Sans berhasil dengan retributionnya, tapi di depan sana Finn memasang satu publiker. Liaring of punishment mencoba dihukum Keyboy di depan sana. Karena berkata bakal first blood. Albert langsung teriak, lihat itu Bung Cornet. Gak usah nge-cash di dalam, tapi di sini kedengaran seluruh suara pemain dari tim Onyx dan juga RRQ. Oke, saya buka satu headset saya dan bahkan di sini ceweknya mencoba untuk dicicil. Sudah mulai terdengar tadi satu teriakan yang kayaknya dari Babang Kalpin di sana ya. Albert. Teriakan semangat atau Albert ya? Albert. Yes. Dan back to the game. Sin yang mencoba untuk diaras kembali. Keyboy di stun begitu aja. Ejector ke arah seorang cewek. Masih adanya Armor dan bahkan Sin yang dapetin 1 point kill. Cewek udah gak ada lagi flicker dan teriakan demi teriakan dari sang raja mulai terdengar di atas panggung mulai Panas. Poin kedua. Di poin pertama mungkin kita tidak mendengar, bahkan Bung Cornet sampai bertanya-tanya mana suaranya, tapi ternyata di poin kedua dengan kekalahan pertama dari RRQ udah mulai menggebu-gebu Opung. Yes, dan pergerakan dari RRQ Hoshi tadi sangat-sangat cepat sekali. Ketika mid lane-nya memang sudah bisa untuk ditinggalkan top lane. Kali ini Sin lah yang menjadi target untuk di cover bagi Finn. Lihat bagaimana top lane-nya selalu berdua berhadapan dengan satu. Yes. Sudah mulai muncul juga turtle-nya dari sana Albert yang bahkan mencoba untuk ngecek dulu di arah tengahnya. Melihat Sans yang sedang asik untuk farming dapetin purple buff. Mau dikontes atau tidak, double jab. Kenapa strike-nya agak sedikit miss. Albert tidak berhasil untuk menculik seorang burung Parsia. Dan R7 yang akan mendelay untuk turtle-nya. Kembali lagi ke turtle pit. Dan bahkan Ferrari strike lagi-lagi hanya untuk membersihkan minion di arah tengah. Dan bahkan Bang Sin yang justru di arah top lane-nya juga mencoba untuk ngezoning seorang Aldos. Alright, Turtle bakal coba diamankan. Albert mencoba untuk maju dan retribusi diamankan. Sampai tertangkap, tidak ada entropy. Sekali ini tampaknya ada Clay yang ternyata tidak bisa menangkap PYN. Boots bahkan menahan sebuah Black Dagger Transform dengan hantaman pada tumpulnya. Tidak mau memancing keributan karena cuan for life. Yes. Kehilangan satu turtle pertamanya. Langsung menuju dapetin Lito Wanderer. Dapetin satu Rakursa juga balik lagi ke jungle masing-masing. Dan bahkan kalau lihat dari minimap untuk di area top lane-nya Sin kayaknya farming dengan sangat-sangat well ya. Bener-bener enak banget dia dapetin gold turret-nya. Dan bahkan level 5 bener-bener menang untuk dari segi level dan bahkan gold harusnya Finn yang mencoba lagi-lagi membantu pergerakan dari seorang Sin-nya. Dan dari cewek masih menahan flicker, masih cukup aman di sana. Terpaksa langsung menggunakan recall yang mungkin akan langsung balik lagi ke lane dengan menggunakan Chase Fate biar nggak buang-buang waktu. Bukan hanya itu aja, kita lihat di sini Bung Cornet. Sin, dia udah punya Windtalker, dia fokus dapetin semua gold turret yang dimiliki dari tim Onyx Esports. Cewek tercancel begitu saja. Sin. Gold 1400 ini berasal dari top lane-nya, berasal dari gold laner-nya dengan satu point kill dan outer shield-nya Bung Cornet. Yes. Walaupun kehilangan satu turtle yang pertama, tapi lihat Sin-nya benar-benar enak banget dia. Farming di arah top lane, dapetin untuk dari gold lane-nya, plus dapetin gold turret juga. Dan bahkan dari boots pertarungan antara sang idol dan juga guru dan sini entropinya sudah mulai keluarkan dari seorang Sans ya. R7 ya sekarang tidak bisa kabur dan bahkan Sans berhasil mendapatkan 1 point kill dengan 1 super position sakit banget dari seorang Nathan. Ini bolong yang ditambal untuk Onyx Esports dari bottom lane karena top lane-nya lihat porak-poranda dan bahkan hampir saja tak terbendung. Mereka bakal coba fokus untuk mendapatkan 1 buah turtle. Melihat potensi yang cukup besar. Benar. Para pemain dari tim RRQ Hoshi mereka seperti yang udah melakukan setup dengan 4 player yang mereka miliki. Di arah bottom lane, Onyx Esports mencoba mengejar goldnya dengan turret outer shield-nya. Sid berhasil membantu permainan dari tim RRQ Hoshi dan bahkan turtle diamankan dengan bebas, aman, damai, sentosa dan rajin menabung. Recall dari seorang Keyboy sudah mulai muncul. Ini yang menarik menurut gua. Sang raja tuh kalau misalkan ditaunting duluan mungkin akan dibalaskan nanti ketika keadaannya berbalik. Karena bahkan kita lihat juga turtle yang kedua sudah mulai kayaknya
Dari arah Kyoshi mencoba untuk dapetin pelan-pelan, dan R7 nih juga yang mencoba untuk majuin minion di arah bawah. Albert yang mencoba untuk dapetin orange buff, belum ada entropy dan bahkan sekarat di sana. Langsung ada ejector dan bahkan belum dilempar, baru asal bubble force dilempar begitu saja, tapi tampaknya Sin yang terlalu sakit dapat satu point kill dan langsung di trade kill aja sama Suns-nya. Walaupun tadi di sana Albert yang mencoba untuk dapetin orange buff, tampaknya Suns masih dengan sangat mudah untuk dapetin orange buff di sana, Walai. Oh my god, kali ini di arah top lane cewek udah mulai terbuka posisinya, tapi Sin. Ini mata harus tertuju padanya, harus coba diamankan oleh seorang Keyboy, Opung Wawa. Yes, dan Snack Time, kalian boleh langsung nge-vote saja player favorit kalian untuk berkesempatan memenangkan skin spesial. Dan balik lagi memang, Sin adalah pemain yang harus bisa dihentikan karena kali ini dia selalu dijaga untuk di top lane-nya dan bahkan switch sides di mana di bagian topnya sudah ada Esmeralda. Lihat nih, konsil hilang semua ke arah atas, tapi tampaknya sudah mulai tahu dari R7 ya. Bang Otot yang sudah mulai sadar ada yang aneh. Pergerakan dari anak-anak Onyx sudah mulai menghilang dan dia langsung menjaga jaraknya. Bahkan dia berdiri di inner turret, benar-benar kayak dia ke turret kedua dan tidak mau sampai kena ganking dari anak-anak Onyx Esports. Wow, ini kita lihat Suns damage yang diberikan terhadap seorang VYN. Satu bar hilang, dia akan menjadi pilihan dari seorang Albert. Glorious Pathway dibuka untuk just in case. Kali ini cewek dipasang pergerakan Suns, bahkan entropy menakutkan R7. R7 dengan Esmeraldanya aja sedikit ketar-ketir ketika ada Suns dengan entropi yang dimiliki. Dan kita lihat di sini teman-teman lagi pada nobar, semua pada tegang mukanya, bahkan Hero Iskans walaupun nobar gak lepasin maskernya. Topengnya, bukan masker ya. Turtle yang kedua mendapatkan double jab dan bakal R7 yang menjadi inisiator untuk tim dari anak Kyoshi mencoba untuk langsung mendapatkan satu point kill dan bakal top lane turretnya juga sudah dapatkan oleh seorang Nathan yang masih mau di-fight, tidak mau pulang, diratakan begitu saja. 3 orang dari anak-anak Onyx Esports langsung tumbang dan bakal ceweknya sekarat. Masih mau dikejar dari seorang Sin, tapi masih bisa kabur ke arah belakang. Sin melawan Suns, masih sama-sama respect dari kedua player marksman Indonesia ini, Walai. Lumayan bencana, Opung Wawa. Ya, tapi sebetulnya dari Onyx Esports adalah Sun masih ada di base tadi. Recall untuk mengisi HP-nya, sedangkan 3 pemain dari Onyx Esports tampaknya tidak terlalu siap ketika ada inisiasi langsung digunakan oleh R7 tadi. Dan itu tadi inisiasi yang menurutku bagus banget sih. Dan harus juga sering-sering dilakukan, nggak hanya dari RK Hoshi, dari Onyx Esports mengejutkan lawannya. Banyak banget ya sekarang ya slogan lo. Tadi sebelum itu kita lihat sini, masih ada flicker dilempar, diselamatkan oleh seorang Keyboy dan masih ada flicker Keyboy. Oh my god, menyelamatkan dan bahkan ceweknya yang berhasil mendapatkan seorang Sin. Masih ada flicker dan lagi-lagi entropi sudah dibuka, belum adanya perpindahan dari seorang Sansia, naganya dari seorang Butas mencoba untuk menakuti dan bahkan selalu di cover dari seorang Gilang Suns. Gila. Itu benar-benar nggak boleh dari anak-anak RR Kyoshi untuk menyentuh sang ini jungler ya dari Onyx Esports. Oke, damage terlalu besar diberikan. R7 flame shot dan bahkan lihat hilang begitu saja. Terbendung permainan yang diberikan dari tim Onyx Esports. Mereka memaksa ke arah mid lane-nya, tapi lihat Vin dan juga Tuan Muda Albert berhasil mengatasi hantaman di arah tengah. Mid lane tetap terjaga, tapi sepertinya ini akan menjadi satu buah celah kecil untuk Turtle. Yes, gue setuju, dan itulah sebabnya kenapa Suns langsung menuju ke bagian bawah juga. Tapi sepertinya Albert mulai membaca hal tersebut karena di minimap dia berada di bawah sana. Tapi cewek, dialah pemain yang berhasil untuk menumbangkan Sin, yang berarti bahwa celengan dia juga kali ini sudah mulai besar dan spacing untuk Aldusnya terbuka karena pemain-pemain RK Hoshi mulai terfokus, mulai terpusat untuk melakukan teamfight. Yes, ini gue penasaran untuk item selanjutnya sih untuk Sin ya. Apakah dia bakal lebih ngebuat ke arah Wind of Nature atau Winchan, atau justru dia malah bikin Winter Truncheon. Tapi kita lihat di sini di arah tengahnya sudah mulai ada informasi pastinya. Viral Strike juga dari seorang Drian yang mengetahui posisi dari Hylas Finn yang mencoba untuk langsung dipukul mundur dari Lordnya. Tidak ada yang berani untuk nyentuh Sin bersama seorang Calvin. Masih sama-sama di cover dengan cukup baik. Dan bahkan benar-benar tidak mau sampai adanya inisiat yang dilakukan. Bahkan Suns-nya masih ada entropy ke arah belakang. Wow. Suns kalau kehilangan covernya, itu yang bakal terjadi. Sekarat langsung ditonjok-tonjok sama Tuan Muda Albert.
Oke, tapi Albert di sini benar-benar salah satu kalkulasi yang sebenarnya agak sedikit risky. Kalau misalnya Albert yang memaksa dan bahkan Albert tertangkap, ingat ini bisa menjadi Lord yang bebas. Dari item yang kita bakal lihat Opung Wawa. Yes, As Queen One dan juga Enchanted untuk Lilia. Berarti di sini dia akan bisa berimpact ya ketika sedang melakukan team fight untuk memberikan efek slownya juga. Jadi Onyx Esports kalau tertangkap pastinya harus komit untuk melakukan team fightnya, dan Sans adalah satu pemain yang memang harus diperhatikan secara posisi. Dia bagus banget, plus Under Strike Karinya ada Pelvic Roar juga. Karinya nggak bikin Immortal atau Wind of Nature. belum. Dia bikin Thunderbelt justru Setelah untuk ini bikin nge-slow juga. Mungkin setelah ini oke. Cukup berani mungkin karena emang percaya dengan cover-covernya juga dari Bang Sinnya. Dan bahkan dari Lord masih menit 11 menuju menit 11 lebih tepatnya, masih belum ada yang ngekontes. Ini benar-benar kedua tim hanya mengawasi saja. Federer Ice Strike lagi-lagi di tempat yang sama, spotnya selalu sama di balik bush di arah purple buffnya musuh, dan Drian hanya kayak udah dia Federer Ice Strike bersihin clearing minion atau at least ngecicil darah dari anak-anak RRQ yang membuat Clay-nya terpaksa harus pulang untuk nge-regen darahnya. Alright, dan bahkan cewek masih bebas farming, inilah yang menjadi bahaya. Ada sedikit ikan pauce. Kali ini karena kita berdekatan dengan pantai, ada ikan-ikan yang bakal lucu berada di lane of dan tapi Opung Wawa. Ya, menurut Gameplay kali ini Onyx Esports. Mereka yang sangat penting adalah sepertinya ada dua hal yang menurut aku ini menjadi concern utama. Oke. Area of effect dan juga global pressure. Ya, dimana kita tahu banget ya, ini cewek memang bisa diincar dari awal. Selalu ada Finn, Sin yang berada di laningnya untuk di arah dari goldnya ngehadang agar gak terlalu banyak stack yang bisa didapatkan oleh Aldous. Namun semakin lama mereka bermain, semakin masuk ke arah dari mid gamenya, Aldous dari cewek mulai lumayan terbuka. Apalagi ketika dia berhasil untuk mendapatkan point kill atas Sin tadi, dia langsung mengarah ke top lane-nya. Dan kita bisa melihat betapa lamanya dia farming, betapa banyaknya stacking yang bakal dimiliki oleh Aldous tersebut. Dan juga satu lagi, itu global presence. Yang kedua pastinya positioning, di mana marksman kembali dipergunakan oleh Sans. Dan dia cukup berani menurutku dengan menatan dia. Entropi dibuka terkadang tidak hanya untuk menuju ke bagian belakang, tapi entropi bahkan dibuka jauh ke garis depan. Benar. Ya, pemain yang menurutku ini take the risk, tapi selalu terbayarkan juga. Dan itulah yang selalu terjadi, damage-nya juga bahkan besar. Dan satu lagi, adanya Parasha. Ini yang dari game yang pertama sangat annoying. Mid turret milik Onyx Esports dari tadi nggak pecah-pecah. Asli, cuma modal Federer Ice Strike. Dan juga kalau gue melihat si Sans ya, selain dia juga terkenal dengan assassinnya, dengan ya fast hand-nya, dia juga adalah player yang punya, nggak tahu ya, gue ngeliat untuk player-player marksman, bahkan untuk Nathan juga, yang dia tuh berani untuk agresif, tapi dia juga tahu agresifnya dia tuh nggak benar-benar kayak ngasal maju kayak Ranger Mas gitu kalau pakai Nathan. Iya, kalau Ranger Mas maju, kalau Nathan Ranger Mas ya dia entropi maju terus, jadi putus tuh si kabel dia putus ya. Jadi saya emang maju terus pantang mundur kan? Iya, jadi kalau bisa entropi saya buka di base musuh. Waduh. Saya membuktikan kalau saya itu laki-laki anti mundur. Wow. Laki fearless. Anti mundur ya? Anti mundur. Maju terus. Wah, mereka selek saya. menancap kalau bisa ya. Waduh. Di base musuh. Oke, kita bakal langsung menuju ke lane of down. Ikan pausnya sudah tertangkap sepertinya. Tapi Kiboy di depan sana mencoba untuk mengganggu pergerakan dari tim RRQ Hoshi. R7 masih mengcover, tapi ternyata parsanya bakal dipasang oleh seorang Finn. Drian tertutup, Kiboy tertangkap, hilang di depan sana. Ini membuat tim RRQ Hoshi mendapatkan satu buah kesempatan untuk Bapak Lord yang terhormat. Yes. Walaupun lagi-lagi masih Lord yang pertama, Boots ya langsung menjadi Dragon from Hell, mencoba untuk langsung mengganggu ke arah tengah. Boots ya ke arah sini, dan bahkan Albert ada satu Lord yang terhormat, dan bahkan Sans ya sendirian, nggak ada tempat. Sans double kill dan langsung di trade begitu aja. Tapi lihat cewek mencoba untuk speed push dan dapetin turret di arah top lane-nya. Oke, lihat di sana chasing fate karena tuan muda Albert untuk kabur, mencoba untuk kabur dari hantaman benda tubuh, tapi ternyata Seven lihat tas Strom Albert membuat dia harus mundur. Rian mengcover luar biasa Blue Cornet. Hanya ditas-tasin aja karena dia tahu tidak bisa langsung membunuh, karena kita lihat juga dari seorang ceweknya masih ada flicker tadi dan langsung dikeluarkan gitu aja. Hanya sedikit menakut-nakuti dari tuan muda Albert. Back to the game, Albert ya sudah maksimum level menuju ke arah orange buff-nya dari
Suns belum mau ngebuka, tapi Keyboy harusnya udah dapat informasi karena dia melihat tadi pergerakan dari seorang Albert dan juga seorang Clay. Tidak mau membuka, siapa yang bakal menginisiat duluan? Suns sudah mulai masuk, mencoba untuk langsung maju. Suns entropinya dan bahkan dikeroyok. Suns gak bisa kabur dan langsung diamankan begitu saja. Keyboy yang juga meninggal, double kill didapatkan oleh seorang Clay. Oh my god. Tersisa Drian Bus, mampukah mereka mempertahankan base mereka? Tapi kali ini R7 mencoba melakukan zoning out. Satu bawis ke arah belakang, Bus di depan sana. Bahkan base-nya terbuka, base-nya terekspos. Cewek harus pulang ke arah base-nya. Melihat para pemain dari tim Onyx Esports kali ini, Albert masih mau lebih. Ini bukan bayi alien, ini tuan muda. Jangan panggil aku anak kecil, paman. Yes. Walaupun dapetin satu inhibitor turret, karena kita tahu juga ini masih Lord yang pertama. Dan bahkan belum bisa langsung nge-end game-nya. Kita tahu yang harus benar-benar dituju dan hilangkan adalah Drian-nya. Dan hashtag battle challenge-nya Go Onyx. Yang ternyata banyak banget nih ya Sonic yang langsung ikutan untuk battle challenge di sana. Ranger Bronze. Alright, itemnya opung wawa. Yes, meskipun sudah pecah untuk inhibitornya, namun Nathan pastinya masih bisa nge-clear dengan cukup cepat juga. Ada Wind of Nature sudah di-buy Athena Shield kali ini. Item defense pertama bagi Kari sendiri, dan apakah akan menuju ke Wind of Nature juga. Sedangkan untuk yang lainnya, Esmeralda ada 2 Dominance Ice bahkan sudah di-buy oleh RRQ Hoshi sendiri. Dari Aldous, Brute Force, Thunderbelt, Domi Ice, dan itulah item-item defense yang bakal dipakai untuk bisa menerjang langsung ke garis belakang karena dia sangat butuh banget. Jangan sampai langsung ke pick off dan tetap melakukan split untuk ceweknya. Wow, problemnya satu. Sekarang Black Shoes dipakai oleh seorang Clay. Mungkin memang butuh waktunya tidak terlalu lama, tapi ini tandanya dari tim RRQ Hoshi mereka tidak boleh terlalu offside. Sin menuju ke arah belakang. Cewek kita lihat bakal coba di poking damage saja. Albert is coming bersama dengan seorang Finn. Finn kali ini dikeket tapi ternyata tercancel begitu saja. Cover yang dilakukan dari seorang Diandera top lane membuat para pemain tim Onyx perlahan sedikit untuk mundur. Glorious Pathway, Keyboy is coming. Dilempar ke arah belakang dan Force Starboard dipaksa. Langsung ada Bus membuka naganya untuk cover para pemain dari tim Onyx Esports. Bukan untuk ofensif tapi untuk defensif. Salam olahraga. Yang pastinya kita langsung bilang aja di sana dari R7 ketika ditonjok berkali-kali, dipukul berkali-kali, justru malah ditempelin, diikutin. Mau kemana sini, pukul aku sayang. Aku tidak takut, aku tempel terus-menerus. Dan bahkan membuat dari anak-anak Onyx Esports harus menjaga jarak ya. Lagi-lagi bergantian tukang pukul dari kedua tim Albert dan juga cewek. Hanya sedikit say hello brother. Cuma dipukul untuk double jab and then balik lagi ke arah bus tengah. Tinju dibalas tinju. Dikeluarkan di arah top lane sana karena ada 2 petinju yang sangat-sangat memberikan damage besar. Cewek, Aldous, dan juga Albert. Bahkan di sisi lain kali ini bentar lagi akan menuju ke arah waktu yang tepat. 5, 4, 3, 2, 1. Selamat datang Bapak Lord yang terhormat. Ini dia di menit yang ke-16. Menuju ke arah Lord ya, dan bahkan Drian langsung membuka Fire Strike ya. Mencoba untuk dapetin 1 purple buff tanpa menggunakan Retribution. Kita lihat dari RRQ Hoshi sudah mulai membuka. Darahnya tinggal 3 bar. Sudah mulai ada teriakan di atas panggung, tapi belum ada ya. Yang langsung ke arah Lord ya, di reset kembali. Mencoba untuk lebih disiplin dan lebih rapi lagi untuk team fight di arah Lord yang sudah berwarna kuning. Ini kerugian untuk tim Onyx Esports. Mereka nggak punya Black Dragon Transform. Mereka nggak punya seorang Chasing Pet. Ini bakal menjadi hal yang cukup mahal. Lihat, Onyx Esports walaupun masih punya Drian, tapi Driannya ini tidak tercover. Bisa saja ditabrak gaming, dan karena kita tahu berkali-kali RRQ Hoshi salah satu tim yang sangat suka keributan di arah top lane sana. Flicker telah dikeluarkan, bahkan R7 kali mencoba untuk memberikan perhatian seorang cewek, tapi Sen masih mau lebih. Cewek gak bisa pulang, mau jadi goyang. Dan Steven dikeluarkan dan cewek pasal. Yes, dan tidak cukup sampai di situ aja. Lihat di tengahnya Finn-nya, Keyboy-nya juga langsung ditumpahkan. Mega kill, tuan muda dapetin 1 poin kill tambahan, dan tersisa 3 orang dari anak-anak Onyx Esports. Dan ini harusnya Lord yang sangat amat bebas untuk tim RRQ Hoshi. Sudah mulai langsung didapatkan begitu aja, enggak mau dikontes dan langsung diamankan oleh anak-anak RRQ Hoshi. Om Wawa melihat ini semua, RRQ justru dalam 1 momen saja. Ya, 1 momen yang dibalikin karena memang dari tadi diincar. Cewek mengira bahwa dia hanya berhadapan dengan seorang R7, namun ada scene yang juga menyusul ke sana. 2 melawan 1, sempat untuk melawan, tapi chase fate-nya digunakan terlalu terlambat tadi. Hanya dengan 1/8 HP dipanis oleh RRQ Hoshi. Yes, dan
The game dari R7 ya, sudah ada flame shot digunakan. Langsung mencicil setengah darahnya. Lord akan berjalan di arah top lane. Divine Glaive sudah diamankan oleh Drian. Pertanyaannya cuma satu, siapa yang bakal langsung masuk ke arah Drian-nya? Apakah dari seorang Albert atau justru dari R7 nih, yang kayaknya dia udah mulai berani banget untuk langsung membuka ultimate-nya dari Falling Star Moon-nya langsung ke arah anak Onyx Esports. Oke, tapi di sini kita lihat Lord di arah top lane terbuka dengan sangat bebas. Para pemain dari tim RRQ dilihat dari drone, udah Glorious Pathway telah dikeluarkan. Falling Star Moon telah dikeker. Drian di mana? Tapi ternyata Lord dilempar begitu saja. Ditahan begitu saja. Tak memaksakan diri. Chasing Fate telah terbuka karena satu hal lagi yang mereka tunggu, Bung Cornet. Mereka nunggu satu wave yang bakal siap menuju ke arah inhibitor turret. Ya, tampaknya tidak mau dipaksakan karena kita lihat juga dari seorang Finn-nya sudah langsung recall balik ke arah base-nya, dan ini benar-benar definisi tidak semudah itu untuk nge-push. Even kalian udah dapetin Lord yang warna kuning, ini benar-benar dari anak-anak Onyx Esports. Defense-nya kuat banget. Lordnya jalan di arah atas, coba untuk di-distract di arah tengah sama bawahnya, tapi hanya setengah saja mungkin sudah mulai berkurang untuk turretnya, Om Awa. Yes, dan juga karena mereka punya Partia di sini, di mana bisa untuk membersihkan minion dengan cepat. Plus ada Nathan dengan full item damage yang dibuy. Jadi ini kuat banget untuk high ground defense bagi Onyx Esports. Sedangkan RQ Hoshi dengan tipikal dari melee hero, ada Pakito di sana, Esmeralda juga, mereka pasti jauh lebih berhati-hati untuk bisa naik ke atas. Pastinya Onyx Esports harus bisa dipancing keluar dari arah base mereka, dan tadi mereka sangat siap sekali. 5 hero sudah standby, jadi mereka pasti akan bisa nge-defense juga. Jadi sekarang dari RQ Hoshi, bagaimana mereka bisa mencari celah, bagaimana agar mereka bisa menculik at least satu saja hero dari Onyx Esports. Wow, Gila sih, cuma tas-tas doang di sana. Akhirnya nunggu semua, kenapa tuh? bisa tas-tas bukan tribut tuh Cornet lagi ya, tapi kali ini tas-tasnya di samping Cornet karena takutnya dilarang kalau tribut tuh Cornet ya. Oke, tapi kali ini lihat di mid sana, kita lihat udah ada para pemain dari tim RRQ yang bersiap berjaga di arah rerumputan hutan belantara. Itu Clay mancing doang tak terdeteksi. Clay dengan sepatu yang hitam kegedean, dan bahkan dia mulai memancing keributan kali ini dengan wajahnya yang menyebalkan mungkin di depan sana. Iya, cuman udah tuh. Ayo sini dong, sini dong. Minta di pick off gak? Iya, sini dong, datengin aku dong. Cewek juga di depan, udah sama-sama muncul. Sudah saling memberikan informasi, yang pastinya sudah ada backup, udah ada abang-abangannya. Tapi kita di arah tengahnya belum ada Glorious Pathway. Cewek hanya diem aja, nonjokin ke arah minion. Dan bahkan berasraya sudah mulai dibuka dari arah Kyoshi, dan bahkan dilempar begitu saja. Cewek diselamatkan oleh ejectornya, belum langsung dapetin 1 poin kill. Masih bisa untuk defend ke belakang, masih bisa survive, dan masih bisa bahkan untuk memulai perang baru di sini. Mau dipaksakan gak? Sudah mulai dimaju begitu saja, dan bahkan ejector dia yang diincar. Oh my god, ada Esports, satu pukulan yang sangat sakit. Clay masih menggunakan satu Black Shields ya. Belum ada Albertnya belum langsung masuk ke arah tengah, dan bahkan finish ke arah mencoba dikejar dari seorang saja. Super position dapat 1 poin kill lagi. Oh my god, justru Onyx Esports yang memenangkan teamfight barusan. 2 player RRQ yang harus tumbang. Aku tanya jawab cepat, Opung Wawa, kenapa mereka memaksa teamfight? Satu jawaban aja. Karena Sin tidak punya immortal. Salah. Glorious Pathway. Glorious Pathway. Mereka buka Glorious Pathway di tengah. Di saat pulang mereka nggak ada Glorious Pathway. Informasi telah diberikan. Sin walaupun dia punya Purify, tapi dia nggak punya Flicker. Jadi tak tercover. Dan lihat Opung Wawa, apa yang terjadi? Porak-poranda. Yes, dan juga tanpa immortal tadi. Kalau kita lihat memang langsung ditargetkan boots-nya ke sana. Chase Fan langsung ke sana juga, dan satu bogem dari Aldous menumbangkan Sin, dan Drian sudah menyempurnakan 6 item dia. Genius One untuk last item bagi Parsha sekarang, dan bahkan Onyx Esports lah yang mendapatkan Lord, dan sekarang momentum untuk Onyx Esports, dan balik lagi milih heroes dari RQ Hoshi, dan bahkan untuk Kari sendiri range-nya masih cukup pendek meskipun itu adalah hero marksman, dan long range lebih dipegang oleh Onyx Esports. Ada Drian untuk Parshanya, Feather Airsack pasti hit siapapun juga, belum lagi dengan adanya Nathan. Gila sih, ini benar-benar Royal Derby, emang pertarungan antar kedua raja, dan bahkan di lesin team fight yang lagi-lagi masih ada Rose Gold Meteor di cover oleh Calvin. Gila. 3 orang dari seorang Sin-nya. Ini pertanyaan gue adalah, Sin apakah Rose Gold-nya bakal diganti sama Immortality atau tetap dengan Rose Gold-nya? Karena harusnya ini cooldown-nya, atau lebih tepatnya masih ada cooldown ketika armor-nya sudah mulai muncul tadi. Oke, tapi itu tentunya bakal kita saksikan kali ini, karena yang lebih mahal adalah Lord.
udah bergerak. Jalan di atas. Sans bakal coba bergetar, tapi entropi dibuka, membuat Lord Shanko bebas. Di tengah sana udah ada satu buah partai dengan PDS strike-nya Bunkernet. Harus mencoba untuk nge-defend. Apakah momen bisa didapatkan oleh seorang tim RRQ bahkan Sansia yang lagi-lagi diculik begitu saja. Ejector dilempar begitu jadi Solvinnya mencoba untuk langsung maju lagi Sinnya. Tidak bisa mengejar dan bahkan Boots-nya hanya menjadi naga untuk kabur ke arah belakang. R7 Situka pukul dari tim RRQ mencoba untuk menahan body block ke arah ceweknya dan langsung ditap begitu saja. Cewek, Sin dan langsung ada Flicker masih bisa untuk bertahan lagi-lagi. Keyboy bermodalkan ejector dan menyelamatkan teman-temannya selalu begitu. Tapi di tengah sana lihat Kimoy-nya diajar habis-habisan. Turretnya hilang. Membuat RRQ mendapatkan kesempatan yang cukup mahal. Dan bukan hanya Kimoy nyelamatin seorang cewek, seorang Boots. Lihat, Boots semuanya bro. Boots nempel. Kenapa? Karena setidaknya dengan adanya naga itu, kalau turunnya sama, landingnya R7 sama, dia terkena damage dari seorang Boots. Surprise dari seorang Albat yang langsung menojok ke arah seorang Butet dan langsung dapatkan begitu saja dari seorang Sinnya. Benar-benar serangan yang sangat amat membuat Butet benar-benar kaget di sana Walai. Terkejut, terheran-heran, dan bahkan posisinya sama. 8 turret untuk kedua belah pihak Oppo. Yes, dan di sini berarti bahwa dari RRQ Hoshi dan juga Onyx Esports mereka sudah tidak boleh berbuat kesalahan ataupun mungkin ingin maju, ingin nge-end secara langsung. Ini sudah punya full item semuanya. Tarik ulur, kiting pasti harus dilakukan oleh RRQ Hoshi dan juga Onyx Esports. Tapi Onyx Esports mereka punya global presence. Mereka masih punya cewek yang bisa berada di titik manapun untuk map dari Land of Dawn. Dan kalau kita lihat dari itemnya full damage untuk Parsianya dan juga untuk Lilia sendiri masih ada satu item defense, ada Athena Shield karena memang cukup pede. Yes. Apalagi dengan punya Black Shoes, jadi ada 2 nyawa yang bisa diamankan juga. Ya, cuma modal Chase Fate ngebuka posisi dari anak-anak RRQ yang sebenarnya itu adalah posisi yang enak banget untuk motong pergerakan dari tim Onyx Esports. Dan mereka sudah ketahuan reposition lagi. Kita lihat juga dari seorang Keyboy-nya. Sudah ada informasi kah? Belum mau dibuka Flicker, masih ada semua spell yang cooldown hanya mungkin dari Finn dan juga dari cewek yang 9 detik lagi sebenarnya. Untuk teamfight berikutnya harusnya sudah ada Flicker. Dan yang seremnya adalah di sini Sin tidak ada Immortal sama sekali. Iya loh, dia masih tetap Rose Gold ya? Benar, di atas menit ke-20 Immortal adalah item yang sangat-sangat crucial, yang sangat penting sekali karena ya bukan berarti bahwa mereka butuh nyawa tambahan, tapi lebih ke arah tidak bisa dikejutkan oleh lawannya dan kalaupun terkejut masih bisa ngerespons dengan backupan dari teman-teman yang lain. Oke, jadi mungkin kalau bisa kita anggap immortality-nya kenapa concernnya tidak diambil adalah dengan sustainability teamfight yang dimiliki dengan lifesteal dari Rosegold Meteor. Oke. Dia butuh dari lifesteal itu, dia butuh absorb damage dari situ dan dia butuh unique passive dari magical defense-nya. At least dia walaupun bisa ditumbangkan tapi dia bisa sustain ketika buy one oleh siapapun kecuali cewek. Kecuali cewek, benar. Dan itulah yang pasti menjadi concern untuk RRQ Hoshi. Bagaimana cara untuk bisa menjaga agar cewek tidak langsung ke backlane. Apalagi mereka harus berhadapan nggak hanya cewek. Ada Yujong pasti dengan Black Dragon Form. Yes nih, benar-benar cukup mengganggu sih dari ceweknya. Yang lihat aja di atas. Dia cuma tinggal ya udah gue push lane nih ya. Untuk team fight kalau udah mulai gue tinggal terbang bro. If you need me I can fly. Dan langsung ikutan perang. Tapi lagi-lagi karena distraction yang dilakukan oleh cewek membuat dari RRQ Hoshi mencoba untuk reset kembali Lordnya, justru malah dari Onyx yang mencoba untuk melanjutkan. Lord yang terhormat Albert hanya menunggu di arah bushnya. Sans kehilangan cukup banyak HP, mencoba untuk mereset kembali, sama-sama bermain dengan sangat hati-hati. Perbedaannya di sini adalah cewek lebih enak untuk melakukan split push dan ikutan team fight. Tapi kalau R7 masih cukup ada perjalanan yang cukup panjang ya. Kalau misalkan dia bersihin yang atas, and then dia balik lagi ke arah Lord Pit. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Sayangnya kau udah duduk di sini bersamaku, kawan. Waduh. Pas kan? Lanjut nih. Banyak. Oke. Hey. Tapi sorry. kenapa yang aku lihat di sini ya? Di mana Onyx Esports itu selalu yang memancing keributan. Karena apa? Karena posisinya Onyx Esports ini tahu Sin tidak punya immortality. Udah kata semua, Oh, mau hajar kah? Wah, Sin buy one situation kah? Chase speed, udah ketahuan.
Masih di cancel. Dimajuin sama Sin, lihat bro. Ayo sini, mau buy one, gas. Nggak takut gua bro, langsung dimajuin begitu aja. Masih sama-sama cukup agresif dari kedua marksman, dari kedua tim. Gila, bener-bener ayo lo maju, gua majuin. Lo mundur, gua juga ikutan mundur. Oke, ini player agresif dari kedua belah pihak dan bahkan kita bisa bilang Sans gak peduli dia jungler dan bahkan Boots di depan sana masih coba untuk membuka dengan clear minion saja. Golden Staff setelah didapatkan. Apa yang dijual pertanyaannya? Sepatu kah? Dari siapa? Dari seorang Sin ya? Dari Sin. Bentar, enggak sepatu. Enggak sepatu. Rose Gold sih kayaknya. Rose Gold untuk Golden Staff more damage daripada defense. Ya, kita akan lihat. Mungkin nanti Pak Produser bolehkah kita intip sedikit? Belum ada Immortal loh. Iya, belum ada Immortal. item defense tambahan ya. Oke, Pak Produser, sebelum memancing keributan, kita bakal lihat itemnya. Karena kita cukup penasaran dan daripada kita mati penasaran, lebih sungguh mati aku jadi penasaran. Sebelum penasaran ternyata di arah bottom lane udah ada R7 yang dilempar dengan satu buah push tapi masih bertahan, tapi Drian mengusir ke arah belakang dari Bang Sinnya terkeket dan ternyata Sansnya masih bawa lebih Bung Gordon. Di sisi lain Sinnya tertangkap, ejector ke arah belakang, Muriba dikeluarkan. Boots game is coming. Tua Mural mencoba untuk membantu bergerakan dengan Petrify, tapi Boots hilang. Jam Dragon Strike-nya R7 masih bertahan. Satu hit Jatuh didapatkan. Dua pemain dari tim Ararki harus tumbang. Ini bencana. Oh my god, tersisa 3 orang dan pukulan yang sangat sakit dari seorang cewek langsung menumbangkan 2 orang hanya dengan bermodalkan satu pukul saktinya. Tapi kita sini masih belum cukup dan bahkan masih dilanjutkan untuk tim fight ya. 1 bar tersisa darahnya cewek, lagi-lagi chase fade hanya untuk menakuti dan bahkan damage-nya bro. Udah gak bisa main-main lagi. R7 harus menjaga jaraknya, ceweknya udah semakin sakit lagi, stuck-nya udah semakin banyak lagi. Harus respect is the key. Yes man. Ini harus benar-benar ditahan. Sas halo. PDS ternyata Sas memancing keributan. Dia mau satu buat dari dalam bottom lane. Lihat, turret dipecahkan, turret bisa dikeluarkan. Albert masih punya immortality. Oh my god, benar-benar dengan combo yang sangat amat baik dari seorang Keyboy. Sudah ada satu lagi dari unit Raja Albert yang langsung dibakar itu saja. Ranger Basel berdaya, ini bencana. PDS yang dibuka, Sin seorang diri gak bisa menetap ke arah belakang dan harus merelakan chasing fans masih mau lebih. R7 2 kali tumbuh langsung dipecahkan. Sin kali ini masih dapat bertahan. Keyboy di depan sana, best yang banget pilihan. Setiap berbuat banyak sakit. CC Raja Langit mengamankan game yang kedua. Revenge is real man. Dan ini yang terjadi di 2 game pertama Grand Final untuk MPL ID season yang ke-8.